Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rahayu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 2 di kelas ekstensi. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Jafaruddin SPD MPD. Bahasa adalah lambang bunyi yang digunakan sebagai bentuk komunikasi ke sesama manusia untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Tentu saja perlu, karena bahasa adalah pemersatu bangsa. Selain sebagai pemersatu bangsa, bahasa juga berfungsi untuk menjadi alat komunikasi ke sesama masyarakat sehingga dapat terjalin sebuah hubungan komunikasi yang bisa saling mengerti maksud dan tujuan antara satu sama lain. Saya akan menyebutkan 12 karakteristik bahasa dan akan menjelaskan 2 di antaranya. Yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem. Yang kedua, bahasa berwujud lambang. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Yang keempat, bahasa bersifat arbitrer. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Yang keenam, bahasa bersifat konvensional. Yang ketujuh, bahasa itu bersifat unik. Dan yang kedelapan, bahasa itu bersifat universal. Yang kesembilan, bahasa itu produktif. Yang ke-10, bahasa itu bervariasi. Yang ke-11, bahasa itu dinamis. Dan yang terakhir, bahasa itu manusiawi. Di 12 karakteristik itu saya akan menjelaskan 2 di antaranya. Yang pertama, apa dikatakan bahasa itu bermakna, yang berarti bahasa melambangkan suatu pengertian, konsep, ide, ataupun pikiran yang ingin disampaikan. Contohnya, bahasa yang bermakna denotasi dan konotasi. Yang kedua, bahasa itu unik karena memiliki ciri khas tersendiri. Contohnya bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu unik karena satu kata saja bisa menjadi banyak arti. Bahasa yang bersifat arbitrer memiliki arti yakni suka-suka atau mana-suka, yang tidak ada hubungannya antara lambang bahasa dan bunyi dari bahasa tersebut. Yang kedua, bahasa bersifat konvensional yang memiliki arti disepakati dalam artian lambang bahasa dan wujud bunyi dari lambang bahasa tersebut ditentukan oleh masyarakat. Salah satu keunikan di bahasa daerah saya yaitu saya mengambil kata bokeo, yang dimana bokeo ini jika diartikan dalam bahasa Indonesia bisa menjadi 2 arti, yang dimana bokeo dalam artian yang pertama bisa berarti hewan, yang kedua bisa berarti kedudukan dalam kerajaan Ningkonga. Itulah uniknya bahasa di daerah saya. Dalam bahasa Indonesia, sistematis dalam bahasa maksudnya dia harus logis dan harus saling berhubungan membentuk suatu sistem secara utuh, menyeluruh dan terpadu sehingga mampu menjelaskan rangkaian hubungan sebab akibat menyangkut objeknya. Contohnya adalah kecelakaan. Mengapa bisa terjadi kecelakaan? Karena ada sebabnya, yaitu si pengendara mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi ataupun dia ditabrak oleh kendaraan lain sehingga terjadilah kecelakaan. Bahasa itu produktif, yang berarti jika unsur-unsur bahasa itu jumlahnya terbatas, tetapi jika unsur tersebut dibuat satuan-satuan bahasanya bisa menjadi tidak terbatas. Contohnya, saya mengambil kata bisa. Bisa dalam artian yang umum bisa berarti mampu, tetapi bisa juga bisa diartikan menjadi racun. Yang pertama, fungsi instrumental yang melayani pengelolaan lingkungan atau yang menyebabkan peristiwa tertentu terjadi. Yang kedua, fungsi regulasi atau fungsi pengaturan yang bertindak untuk mengendalikan serta mengatur orang lain.
Yang ketiga, fungsi pemeriaan adalah penggunaan bahasa untuk membuat perkataan atau menyampaikan fakta yang dilihat oleh seseorang. Keempat, fungsi interaksi yang bertugas untuk menjamin serta memantapkan kelangsungan komunikasi interaksi sosial. Yang kelima, fungsi perorangan yang memberi tempat kepada seseorang pembicara untuk mengekspresikan perasaan, emosi, pribadi serta reaksi yang mendalam. Yang keenam, fungsi heuristik yang melibatkan penggunaan bahasa untuk memperoleh ilmu pengetahuan, yang artinya fungsi ini menuntut seseorang harus menjawab sebuah pertanyaan yang dia berikan. Yang ketujuh, fungsi imajinatif yang melayani penciptaan sistem atau gagasan yang bersifat imajinatif seperti mengisahkan cerita-cerita dongeng. Bahasa Indonesia pertama kali diakui pada tanggal 28 Oktober 1928, yang dimana pada tanggal tersebut para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara datang berkumpul dan berikrar Sumpah Pemuda. Dengan Sumpah Pemuda itulah bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Kemudian bahasa Indonesia dikukuhkan secara hukum pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menjadi bahasa negara dan terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, dari dulu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di Indonesia. Yang kedua, bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dipelajari. Yang ketiga, suku-suku di Indonesia mengakui dan menerima bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Melayu memiliki kemampuan sebagai bahasa kebudayaan. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901, yang di mana ejaan ini menggunakan huruf Latin guna untuk memudahkan orang-orang Belanda berkomunikasi dengan orang Indonesia. Dan berlakunya menurut saya sampai sekarang pun masih diberlakukan, karena selagi masih ada yang masih menggunakan ejaan ini, berarti ejaan ini masih berlaku. Selanjutnya, ejaan Republik, yang dimana ejaan ini berlaku pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1947. Ejaan ini mengatur penulisan huruf kapital, huruf miring, dan yang lain. Dan sampai sekarang ejaan ini pun masih berlaku. Yang terakhir, Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI pada tahun 2015. Dan berlakunya ejaan ini sampai sudah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa Indonesia. Jawaban atas pertanyaan yang Bapak dosen berikan kepada saya, mudah-mudahan Bapak dosen mengerti dengan apa yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.